Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru IPS Indonesia, khususnya member APEPSI, perkenalkan nama saya Budi Setiarso. Di sini saya termasuk pengurus APEPSI. Saya bisukan dulu ya. Nanti kita diskusi. Intinya kita diskusi nanti di sini. Tapi sementara saya aktifkan dulu, kita kenalan dulu. Saya ngajar di Ponjong Gunung Kidul Yogyakarta, tapi saya rumahnya di Wonogiri Jawa Tengah. Makanya tadi Bu Eli mengatakan bahwa saya itu lintas provinsi. Baik Bapak Ibu, pada prinsipnya saya ingin diskusi. Jadi kita ingin memetakan Bapak Ibu sudah sampai mana dulu. Oke. Nanti kita coba telusuri Bapak Ibu sudah membuat PTK-nya sudah sampai mana atau baru pemula. Jadi kita untuk penanganannya kita sesuaikan itu. Mic-nya bisa dibuka ya. Yang pertama Bapak Ibu dalam waktu 5 tahun terakhir ini membuat PTK tidak? Bikin ya? Bikin ya. Buat ya. Berarti kan sudah bisa ya. Saya belum. Oh belum. Budi Miati belum ya? Udah 10 tahun terakhir 2000 berapa gitu ya. Oke. Jadi sekarang belum nulis lagi gitu. Ini ada kepentingan untuk naik pangkat kan? Jadi ini targetnya memang membantu teman-teman yang mau naik pangkat. Jadi PTK-nya itu targetnya tidak hanya berkarya tapi juga untuk naik pangkat begitu. Mungkin ada kendala dari Bapak Ibu, kendala membuat PTK. Kendalanya itu Pak, memulai untuk semangatnya itu. Oh yes, kalau semangat memang salah satu solusinya ngerjakannya bareng-bareng. Jadi kita deadline. Mungkin saya bergabung supaya punya semangat. Nanti kalau itu terencana ada mentoringnya, kita kerja bareng mungkin lebih semangat ya. Kayak menyusun skripsi itu loh. Ya. Skripsi kan bareng-bareng sama teman itu jadi enak. Tapi sebetulnya PTK itu tidak sesulit skripsi karena skripsi itu kan ideal gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung tim penilai. Justru kadang-kala tim penilai di tingkat kabupaten malah justru sulit karena beliau punya persepsi yang berbeda dengan yang diinginkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya Bapak Ibu, sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi nanti ada Pak Soga ini ahli PTK. Nanti untuk PTK-nya biar lain kali. Tapi yang pertama latar belakang kita membuat ini. Jadi ini APEPSI sedang menjalin MOU dengan UNY. UNY itu apa saja yang bentuk kerjasama apa saja itu mulai dari Diklat, kemudian BIMTEK, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir publikasi ilmiah. Nah ini yang kemarin justru yang paling dikejar dari UNY itu adalah publikasi ilmiah. Bahkan mereka menyiapkan jurnal FIS-nya itu ingin diisi oleh guru-guru, khususnya dari guru-guru APEPSI. Jadi seandainya kita bisa membuat PTK, kemudian kita masukkan ke UNY, kita undang orang UNY, kita mengadakan pertemuan bersama, BIMTEK bersama, tentu kemungkinan lolosnya lebih tinggi. Jadi ini peluang yang harus kita ambil. Makanya kita mencari 20 orang ini. Harapan kami itu tidak hanya membuat PTK tapi sampai ke jurnal. Begitu. Itu latar belakang mengapa kita mengadakan acara ini. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya membuat PTK itu mudah. Saya pernah menulis di koran itu, PTK itu mudah karena sebetulnya PTK itu adalah kita hanya menulis apa yang kita lakukan. Baik, kita
kita tanya jawab dulu. Kita samakan persepsi dulu tentang PTK ya. Baik, saya share. Bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik. PTK itu yang poin utamanya menurut Bapak Ibu itu adalah perbaikan pembelajaran atau penelitian atau penulisan laporan. Kita samakan dulu. Silakan, ada yang mau menjawab? Perbaikan pembelajaran. Iya. Intinya perbaikan pembelajaran ini nggih. Oke. Kita sepakat nggih. Utamanya adalah ini. Kalau perbaikan pembelajaran, ahlinya siapa? Ahlinya adalah kita, guru. Oke. Misalnya dosen ya. Dosen itu secara teori tahu, tetapi kalau untuk lapangannya mengelola anak-anak, mereka akan mereka tidak bisa semaksimal kita lah, karena kita sudah bertahun-tahun gitu. Sebaliknya kita kalau mengelola mahasiswa juga hal sama. Artinya begini, kita itu sudah ahli dalam memperbaiki pembelajaran ini. Kita setiap hari menangani kelas, menangani anak. Oh, seperti ini maka dilakukan seperti ini. Gitu nggih. Perbaikan pembelajaran. Kita kuncinya di sini dulu. Perbaikan pembelajaran. Mungkin bisa berbagi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di perbaikan pembelajaran. Monggo, ada yang berbagi, ada masalah kemudian Bapak Ibu memperbaiki proses pembelajarannya. Ya, misalnya kelas dari metode materi yang ada, misalnya kelas 8A menggunakan metode A, 8B metode B gitu. Bagaimana perkembangan dari metode yang disampaikan dari dua kelas itu? Gimana kalau begitu? Model pembelajaran lah misalnya gitu. Mudah-mudahan. Dan hasil pembelajarannya bagaimana dari kedua kelas itu? Bisa seperti itu, atau dalam satu kelas itu menggunakan dua metode dengan materi yang berbeda. Bisakah seperti itu? Materinya berbeda dengan metodenya yang sama dari kelas itu. Iya. Mempunyai prestasi yang lebih baik yang mana gitu, bisa nggak seperti itu? Oke. Jadi kalau kita menggunakan metode A dan metode B di kelas yang berbeda, itu namanya penelitiannya eksperimen kayak gini. Ini adalah penelitian eksperimen. Jadi kita melakukan sesuatu perlakuan pada kelas A diginikan, kelas B diginikan, nanti hasilnya bagaimana, itu eksperimen. Oke. Terus kalau PTK itu adalah penelitian tindakan pada suatu kelas. Kata kuncinya di sini. Jadi hanya di satu kelas tok, dan kita yakin, kita dari awal harus yakin bahwa ini kelasnya ini kok pasif. Maka kita harus melakukan kegiatan pembelajaran yang cocok dengan ini adalah kolaboratif misalnya, supaya mereka berinteraksi gitu. Jadi tindakannya itu adalah tindakannya tetap. Jadi dalam satu PTK tindakannya harus tetap. Itu. Dan dilakukan berulang-ulang, kemudian dilakukan refleksi, oh ini ada kelemahan seperti ini, nanti diperbaiki lagi di siklus berikutnya, kayak gitu. PTK itu penelitian yang seperti itu karakternya. Oke, berarti intinya kita tahu kelas kita kelemahannya apa, kemudian setelah itu kita mencari referensi gitu. Artinya kita sudah ahli lah dengan hal ini.
Akhirnya Bapak Ibu guru, kalau perbaikan pembelajaran itu adalah kelas kita, memang kita sudah terbiasa dengan itu. Yang kedua adalah penelitian. Ya, bahwa PTK itu sebagai sebuah penelitian maka harus metodenya ilmiah. Yang sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu guru itu kekhawatiran yang namanya plagiarisme. Plagiat nggak mau nih. Jadi kekhawatiran kita nanti karya kita itu termasuk plagiat tidak gitu. Ada kekhawatiran seperti itu? Ada. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu, mungkin pernah dengar ya di daerah-daerah mungkin itu ada jasa membuat PTK, ya seperti itu. Bayarnya mungkin 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Menurut dugaan saya belum meneliti, belum mengecek. Mereka itu kebanyakan punya naskah, kemudian ganti nama, kemudian mungkin yang lebih baik lagi ganti data ya. Datanya benar-benar real dari klien, kemudian dari guru itu datanya kemudian diolah itu saja terus jadi. Tetapi ketika itu nanti dijurnalkan itu bahaya, mungkin beliau tidak si yang punya jasa ini tidak berani untuk menjurnalkan karena secara isinya bisa jadi itu nanti akan mirip gitu. Sebetulnya pertanyaan saya, meniru ide orang itu boleh tidak dalam PTK? Boleh. Meniru ide orang kemudian dipraktekkan di kelas kita, boleh. Kata kuncinya itu. Kemudian meniru struktur PTK orang lain, boleh tidak? Boleh, karena waktu dan lokasi serta beda-beda. Boleh ya. Berarti kan meniru idenya boleh, meniru strukturnya boleh, meniru cara penyajiannya boleh tidak? Boleh. Meniru langkah-langkahnya boleh tidak? Boleh. Nah, semuanya boleh. Berarti kan tidak sulit. Di internet banyak sekali loh. Kita bisa mengambil mungkin idenya, mungkin strukturnya, mungkin cara penyampaiannya, itu boleh, sekali lagi boleh. Yang jadi masalah di sini adalah sekarang itu karena data itu di internet sudah banyak sekali, kita tinggal milih. Itu ada tes namanya tes plagiarisme pakai aplikasi. Nanti ke depan saya juga akan memberikan aplikasi itu pada Bapak Ibu. Jadi biar ngecek sendiri, biar tahu tulisan saya ternyata ngutip dari sana konangan, ketahuan itu. Ngutip dari sana ketahuan. Itu. Yang jelas kita boleh mengutip dari orang lain tetapi harus menyantumkan sumbernya. Itu yang pertama. Itu etika yang harus dipegang pertama adalah menyantumkan sumbernya. Hanya menyebutkan sumbernya. Gampang toh. Saya itu pernah membantu dosen ya waktu S2. Itu satu halaman depan di latar belakang itu kutipan semua, kutipan. Beliaunya nambahi sedikit terus ngutip lagi gitu. Itu boleh. Artinya kita hanya cuma butuh membaca dan rajin kompilasi. Itu trik kompilasi namanya. Boleh. Jadi sebetulnya kalau Pak Budi, maaf tanya boleh? Boleh, silakan. Kalau menyatu atau menyalin itu maksimal ada persentasenya berapa persen apa tidak? Ada, Bu. Jadi rata-rata 40%. 40%. Maksudnya dari semua atau dari masing-masing sub? Enggak, semuanya Bu. Biasanya kan di PDF kan, terus dicek di situ, kalau kurang dari 40% aman. Kalau untuk lomba, jadi kita semua nanti dimasukkan ke aplikasi plagiarisme itu semua itunya. Iya, jadi semua bab. Iya, jadi begini Bu. Jadi prinsipnya
kalau saya nanti membuat PTK-nya itu, kita nanti sama mentor yang lain nanti kita diskusikan. Itu kita melakukan, kita sepakat bahwa PTK itu yang pertama adalah perbaikan pembelajaran. Jadi kita praktek dulu, praktek melakukan dulu, bukan penelitiannya sambil jalan, kemudian laporannya ini carry dewi. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Kalau yang ini hanya kemasan ya, ini hanya salah satu keterampilan untuk mengkomunikasikan. Kita belum sampai ke penulisan laporan, Pak. Maksudnya dalam dalam itu dalam pembuatan PTK kan kita kan nanti dinilaikan ke asesor ya. Iya. Nah itu asesor kan mesti punya aplikasi plagiarisme. Itu loh maksud saya, itu berapa persen kita boleh nyadur ke karya-karya orang dalam sebuah PTK kita, kayak gitu loh Pak maksud saya. 40% ya tadi. 40%. Oh ya. Oke, sekitar itulah. Tapi kita bisa minimalisir. Caranya adalah parafrase. Ya, paham. Itu kuncinya di situ. Karena aplikasi itu hanya bisa dihapusi dengan cara parafrase. Ya. Soalnya kalau kita, walaupun kita sudah memberi sitasi ya, sudah mengutip kesana kesini, kalau tulisannya sama persis, itu tetap terhitung ya, terhitung persentase ini. Jadi nanti bisa kalau mau kutipan langsung, kalau itu memang esensial kutipan langsung itu, tapi sedikit saja kemudian dijelaskan. Pada prinsipnya dikit-dikit harus kita jelaskan dengan kata-kata kita sendiri. Itu trik nanti. Kita tahap demi tahap. Ya, perbaikan pembelajaran sudah. Ini saya yakin Bapak Ibu guru tahu. Kemudian penelitian langkah-langkahnya besok kita ulas, bahwa PTK itu berbeda dengan saya mengklasifikasikan penelitian itu ada 4. Yang pertama adalah penelitian survei. Survei itu meneliti apa adanya. Oh, saya ingin meneliti kodok, berarti harus meneliti kodok itu tanpa ada perlakuan. Itu namanya survei. Kemudian ada penelitian eksperimen. Eksperimen itu memberi perlakuan berbeda pada 2 hal. Kelas A diginikan, kelas B diginikan, terus dibandingkan. Itu eksperimen. Yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu obatnya sudah kita tentukan dari awal. Kelas ini terlalu pasif, maka saya ingin memberikan perlakuan bahwa kelas ini mau tak praktekkan metode jigsaw misalnya gitu, kolaboratif jigsaw kayak gitu. Itu terus dipraktekkan di siklus 1, siklus 2, siklus 3 dengan perbaikan-perbaikan sampai hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi penelitian ini adalah rekayasa sebetulnya, karena kita melakukan sesuatu untuk tujuan perbaikan pembelajaran. Tujuannya memang ini, untuk memperbaiki pembelajaran. Makanya ini rekayasa kita lakukan. Siklus 1 diginikan, siklus 2 diginikan. Ini hanya gambaran aja. Kemudian yang terakhir penelitian R&D, Research and Development, penelitian pengembangan. Itu seperti penelitian kalau membuat alat, mau membuat knalpot anti bising, dicoba kayak gitu. Itu penelitian pengembangan. Jadi ada 4 itu, dan kita yang disarankan pemerintah kan adalah PTK ini. Ini adalah satu-satunya penelitian yang disarankan pemerintah, karena tujuannya tidak untuk meneliti kebenaran, tetapi tujuannya untuk perbaikan pembelajaran. Terus Bapak Ibu, kita langsung ke triknya ya. Bapak Ibu mau melakukan penelitian PTK, maka yang Bapak Ibu cari pertama, buka Google. Kita kata kuncinya biasanya PTK apa? Kata-kata di judul yang itu menunjukkan bahwa itu penelitian PTK. Meningkatkan. Oh, biasanya upaya meningkatkan, ngoten niku ya. Meningkatkan. Ya, meningkatkan hasil belajar. Mau hasil belajar, mau motivasi belajar, atau yang lebih kekinian misalnya banyak sih, bisa karakter, bisa akhlak, bisa itu, tapi kita harus mencari
kalau sudah menentukan karakter, berarti kita harus mencari dasar teori itu. Ya, Bapak Ibu, untuk PTK untuk pemula jangan terlalu banyak baca teori. Prinsipnya kita membaca karya orang lain dulu. Makanya saya sarankan buka Google dulu, upaya meningkatkan hasil belajar. Terus napa? Dengan cara apa? Dengan misalnya kuisis, ngoten nggih. Ini contoh. Ada tidak dengan ini? Nah, kan banyak. Supaya meningkatkan hasil belajar daring pada siswa kelas ini, kita bisa buka ini. Contohnya ini. Ya, saya kurang bagus ini. Ini jurnal ya. Kalau jurnal kan tulisannya pendek. Nah, ini malah saya sarankan jurnal sih sebetulnya. Tapi kalau mau cepet ya cari yang laporan penelitian utuh. Tuh kan. Ini jurnal. Kemudian ini diklik PDF-nya, kita lihat jurnalnya. Ini sebetulnya nanti yang diminta UNY itu kan hanya sudah dalam bentuk begini ya, sebetulnya. Tapi kita harus mengikuti prosedur bahwa kita harus membuat laporan yang utuh, yang PTK yang utuh. Ini misalnya dari UNY gini ya, mintanya kan sebetulnya hanya ini. Benar. Kalau saya matikan mic-nya sepi, nggak enak. Baik Bapak Ibu, ini di pendahuluan itu biasanya ceritanya dari yang umum-umum dulu, masalah yang umum di dunia pendidikan kita, kemudian ke arah sempit. Ini tulisan siapa saja rata-rata di depan ini sama, intinya sama, bahwa pembelajarannya anak tidak aktif, berpusat pada siswa, masalahnya berpusat pada guru dan sebagainya. Di metode ceramah itu semuanya ceritanya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ngopi ini ke sana, nanti ketahuan di similarity, tes similarity-nya ketahuan. Jadi Bapak Ibu membuat cerita sendiri yang intinya itu. Yang ada kemudian itu yang umum, kemudian ke arah kelas Bapak Ibu. Cerita sendiri yang mengarah pada kelas Bapak Ibu, bahwa kelas saya pilih kelas ini karena begini. Di situ. Itu di latar belakang. Ini kalau yang seperti menjarak ke dalam ini kutipan ya langsung ya. Kayak gini kan nggak boleh diowahi ini ya. Tapi kalau yang di sini dikemas ulang dengan bahasa kita sendiri sehingga aman, menurut saya begitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau membuat PTK berapa lembar isinya loh, isinya berapa lembar? Isinya tipis, yang banyak lampirannya ya Pak. Itu gini betul. Kita 20 bisa berapa? 20 lembar 20 sampai 30 aja nggak apa-apa nggih. Ya, tapi sekali lagi itu tergantung tim penilai. Kadang tim penilainya merasa mungkin lulusan S3 terus beliaunya punya standar yang begini-begini, tapi sebetulnya sekali lagi dari Kementerian Pendidikan itu maksudnya kenapa kita harus PTK ini dalam rangka ini kok, untuk merefleksi pembelajaran kita, kemudian kita mengembangkan pembelajaran secara ilmiah. Hanya tujuannya itu sebetulnya. Jadi 30 lembar itu sudah cukup.
Nah, setelah itu diperbanyak lampiran. Nanti teman-teman yang sudah sering membuat lampirannya apa saja, surat izinnya ada berapa, ada yang 10, ada 12, apa-apa dilampirkan semua. Foto-fotonya diperbanyak supaya tim menilai yakin bahwa ini memang karya kita. Walaupun di tingkat kabupaten itu rata-rata tes similarity-nya tidak, jarang yang masih menggunakan, jarang. Gitu. Mungkin ada tambahan. Intinya begitu ya. Dari awal intinya prinsipnya kalau saya menekankan tidak sesulit membuat skripsi. Kalau skripsi itu punya standar. Sebetulnya skripsi itu pun kebanyakan mahasiswa itu diperbanyak di bab 2-nya. Kalau kita nanti tidak. Kalau kita itu lebih ke proses yang kita lakukan. Bab 3-nya, bab 4-nya ya. Itu. Prinsip latar belakang kita buat misalnya 2 atau 3 lembar. Terus sampai bab 1 itu paling 5 atau 6 lembar. Kemudian bab 2-nya berapa lembar, 4 atau berapa, yang langsung ke dasar-dasar teori yang mewakili itu. Misalnya minat belajar ya tentang minat belajar, 1 teori saja kalau bisa yang terbaru. Tentang minat belajar itu ditempel di situ. Tapi sekali lagi jangan asal nempel, di parafrasekan. Familiaritasnya kelihatan ya. Iya. Karena kita boleh kok kita mengutip kemudian kita menjelaskan sendiri, boleh. Bahkan itu di bab 2 itu nggak apa-apa. Kemudian metodenya, langkah-langkahnya ya kayak gitu. Biasanya hanya butuh berapa lembar, 4 atau berapa. Nah, yang terakhir yang paling banyak adalah di isinya. Isinya itu kita strukturnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan sebagainya. Itu satu siklus itu dijelaskan secara detail satu persatu itu. Gitu. Terus hasilnya bagaimana, terus sudah itu paling nggak sampai 30 itu sudah nggak apa-apa. Itu yang berperbanyak lampiran bukti-bukti kita. Baik, untuk jurnal ini ya. Jurnal itu nanti seperti ini. Gaya selingkungnya beda-beda. Nanti UNY seperti apa kita pelajari dulu. Nanti kita targetnya ke sana. Jangan sampai karya kita terhenti sampai di laporan di sekolah aja. Kemudian Bapak Ibu tahu tidak kenapa PTK itu nilai tertingginya malah diseminarkan di sekolah, kok enggak di jurnal? Diseminarkan di sekolah 4, di jurnal paling berapa? 2. Ya. Ada alasan? Ada yang mau berpendapat? Supaya yang diteliti atau yang penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru tersebut diketahui oleh seluruh guru yang ada di sekolah tersebut dengan hasil yang sudah diteliti oleh guru tersebut. Iya. Dan memotivasi guru yang lain untuk membuat PTK. Itu menurut saya. Ya, itu benar. Itu benar. Memang itu salah satunya, bahwa itu adalah membiasakan kehidupan ilmiah di lingkungan sekolah masing-masing, instansi masing-masing. Yang kedua, PTK itu sebenarnya masalahnya khusus. Jadi kelas 7A di SMP Gabus Wetan itu berbeda dengan kelas yang lain. Dan yang harus tahu adalah guru-guru yang ada di sekolah itu. Makanya PTK itu salah satu nilai tertingginya di situ karena harus diseminarkan di sekolah itu biar diadopsi oleh guru-guru yang lain. Itu karena masalahnya unik. Masalah anak itu, kelas itu unik, satu dengan yang lain pasti berbeda. Metodologinya rata-rata sama nggih. Tuh, metodologinya sama, kemudian kajian teorinya cuma penelitian tindakan kelas. Ini yang dikutip satu saja, tidak boleh menurut ini.
Kalau zaman dulu skripsi seperti itu tujuannya gen kandel. Tapi yang benar adalah kita mengutip satu teorinya siapa yang kita jadikan dasar untuk melangkah. Tuh, kemudian di metodologi sudah ya, ini sampai metodologi kita. Kemudian hasilnya bagaimana, itu kemasan kita nanti kita buat tabel, kita banding-bandingkan. Sebetulnya di bab 4 itu hanya membaca data loh. Jadi data Bapak Ibu hasil penelitian seperti ini kemudian dijelaskan. Nanti jadi panjang di situ. Saya yakin jadi panjang di situ. Kira-kira begitu prinsip menulis PTK, menulis karya ilmiah itu bukan bakat, bukan hanya butuh kemauan, siapa saja bisa. Bahkan itu lebih mudah daripada menulis sastra. Karena tulisan ini kita tidak bisa membedakan ini tulisannya profesor siapa dengan tulisannya Bapak Ibu guru. Karena gaya bahasanya sama. Bahasa ilmiah kan baku kaku seperti itu. Jadi intinya kita tidak bisa. Tetapi kalau sastra, Bapak Ibu membuat cerita yang mirip layangan putus, ketahuan langsung, wah itu plagiat, itu dibilang plagiat ide. Kita membuat cerpen yang mirip dengan karya orang lain, itu langsung ketahuan. Tapi kalau karya ilmiah memang harus mengutip, kita harus punya dasar gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu nggak apa-apa, yang penting musuh kita adalah similarity, jangan sampai lebih dari 40%. Kemudian sitasi, ketika kita mengutip harus menyebutkan sumbernya, prinsipnya itu, dan itu mudah dipelajari. Nanti bertahaplah sama mentor kita lakukan langkah-langkah. Nanti tim mentor akan berdiskusi langkah apa yang dilakukan supaya Bapak Ibu mudah menangkapnya. Targetnya 6 bulan ya, 1 semester. Sakit nggih? Bisa ya? Halo. Insya Allah Pokoknya kita usaha. Mungkin ada yang berpendapat. Kalau PTN gimana? Kita bisa yang Pak ya. Kalau pembelajarannya PJJ maksudnya? Hah? Iya, PJJ. Oh, PJJ kita bisa melakukan penelitian yang sifatnya PJJ bisa. Kelas itu tidak harus di dalam kelas. Kelas itu adalah sekelompok siswa. Jadi Bapak melakukan perlakuan pakai classroom, pakai quizzes, atau pakai yang sering teman-teman share di grup itu loh, kita coba aja. Trik-triknya itu kita lakukan untuk PTK. Pasti bisa dinilaikan. Tapi ada juga teman yang mengatakan dari grup bukan itu, kalau PJJ itu nggak bisa untuk di PTK kan, itu karena tim penilainya beda persepsi. Tapi seharusnya bisa. Kita cari jurnal-jurnal yang tentang PJJ banyak loh. Pokoknya browsing dulu. Yang pertama adalah Bapak Ibu, masalahnya saya yakin sama nggih. Masalahnya kalau nggak motivasi belajar atau hasil belajar. Itu masalahnya. Dan itu menurut saya basa-basi. Artinya itu bisa dibuat nanti. Yang jelas adalah kita tentukan perlakuannya. Apakah kita melakukan penelitian project, pembelajaran project based learning, atau kolaboratif, atau apa, terus metodenya apa, itu kita tentukan dulu. Browsing, Bapak Ibu browsing, cari yang sesuai, di download, kemudian kita membaca-baca, kita arahkan ke situ saja, langsung ke situ. Oh, menggunakan quizzes, ya sudah quizzes saja. Itu kalau bisa beda-beda, nanti kita masukkan ke jurnal UNJ semuanya quizzes lah, ya repot ya, beda-beda. Kita bisa diskusikan dengan mentor nanti tuh. Tapi Bapak Ibu harus optimis bahwa ini harus selesai, soalnya kita bareng-bareng ini, kita kerja keras bareng. Ngaten nggih?
Harapan saya kita hindari menggunakan jasa untuk naik pangkat itu ya, jasa PTK, tapi kita kerja kita diskusi bersama itu. Nanti kalau masalah pengorbanan, misalnya si mentor itu berkorban berapa banyak, itu kita bisa diskusikan di belakang lewat Pak Sar atau lewat siapa. Yang jelas kita kerja bareng, kita tujuannya satu, tujuannya PTK jadi itu. Tujuannya dan satu final aja. Jadi. Oke, insyaallah jadi nggih Pak nggih, Pak Bardi. Amin. Ini hanya untuk permulaan supaya Bapak Ibu punya gambaran. Jangan takut, tebal itu ya. Itu tebal lampirannya. Prinsipnya gitu. Tulisannya hanya 30. Tulisannya gitu. Kemudian 30 itu tidak ngarang sendiri seperti membuat cerpen, membuat novel. Tapi itu sudah ada strukturnya yang harus kita isi. Jadi kita melakukan sesuatu, kemudian dicatat, direkam, prosesnya begini diterangkan, prosesnya begini, terus ditemukan, refleksi, oh kekurangannya ini, terus diperbaiki di berikutnya. Kira-kira gitu. Sebetulnya mudah, cuman kemauan kita. Ini dengan bareng-bareng ini saya harap kita bisa selesai nanti, PTK-nya jadi semua. Saya tak juga membuat PTK, jadi dengan ini memotivasi saya juga untuk menyelesaikan PTK saya nanti gitu. Pak Sar, Assalamualaikum Pak Sar. Boleh bertanya? Iya, silakan. Ini aja sharing mereka. Adakah seorang guru atau bolehkah seorang guru meneliti dalam satu semester itu 2 PTK? Misalnya, kalau saya 1 minggu belum, misalnya metode kelas 7 menggunakan materi A itu dengan metode kuisis, kemudian yang kelas 8 menggunakan metode pembelajaran dengan aplikasi e-learning. Yang di Kemenak kami menggunakan e-learning. Bisakah dalam satu semester 2 PTK? Misalnya ini. Iya, bisa. Bisanya bisa, Bu. Tetapi nanti karya kita akan diragukan oleh tim penilai. Kalau kita nilai kan loh. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain monggo. Penelitian juga bisa dilakukan secara kolaborasi sebetulnya. Jadi Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnalnya dosen-dosen itu kadang penelitinya 1, 2, 3 orang gitu. Mereka melakukan kolaborasi, jadi satu semester mereka bisa membuat banyak karya bareng-bareng gitu, gantian. Ada yang ngebosi di sana, ada yang ngebosi di sini. Jadi mereka banyak. Itu kalau untuk kepentingan itu boleh, tapi kalau untuk penilaian pengajuan angka kredit nanti diragukan. Kadang pengawas itu tim penilai itu memberi rambu-rambu 1 semester 1 gitu. Karena kalau banyak-banyak saya meragukan karya Anda tenanan tidak gitu, beneran atau tidak itu. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Saran saya satu saja. Barangkali ada seorang guru bisa meneliti PTK 2 dalam bisa. Semester. Oke, terima kasih infonya. Barangkali itu bisa saya ngebayang aja. Kita membayangkan dulu ya Bu, hari ini kita membayangkan dulu aja. Kita belum praktek. Iya, belum praktek. Mungkin ada tanggapan lain? Saya tak menambahkan seperti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini bisa memulai pertemuan perdana ya dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan PTK. Satu hal yang membanggakan bagi saya mungkin dengan semua semangat untuk membuat PTK. Seperti yang dikatakan Pak Budi, itu PTK itu tidak susah, cuma dibutuhkan ketekunan, keteladanan dan kesabaran. Nah, untuk teknis belajar kita ke depan,
beberapa hari yang lalu Bu Eli sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 sampai 5 orang gitu Bu Eli ya. Ada 4 kelompok Pak. 4 satu mentor membimbing 4 kelompok 4 orang ya. Iya. Ya. Nah, sehingga nanti saya harapkan Bapak Ibu mulai besok panjenengan atau Bapak Ibu sekalian itu menghubungi mentor untuk membuat kesepakatan. Ya tentunya atau panjenengan menginformasikan rencana di sini ketemunya itu adalah setiap malam Rabu dan malam Jumat. Tapi ini kan tidak ada nanti. Nah kemudian karena masing-masing itu sibuk, maka paling tidak panjenengan membuat kapan untuk bisa memulai. Harapan saya pertemuan berikutnya itu kepanjangan konsultasi kepada mentor itu sudah punya bekal terlebih dahulu. Kan pada bab 1 dahuluan itu yang di latar belakang masalah. Bisa panjenengan komunikasi kepada mentor. Nah, pengalaman saya ketika membuat latar belakang masalah, saya mencoba membuat dengan style bahasa media. Bahasa Quran itu tidak dikenankan. Harus menggunakan bahasa ilmiah. Ini satu pengalaman baru. Itu panjenengan semua nanti setelah ini menghubungi mentor, dia kenal juga sekarang dengan mentor. Nanti baca kesepakatan, panjenengan bisa ketemu di Google Meet atau apa terserah. Yang penting pada saat itu panjenengan sudah ketemu dengan mentor memberikan bimbingan. Jadi harapan saya karena targetnya itu 6 bulan. Ya sesuai dengan target kita, data kita dalam sepekan itu ketemu 2 kali. Pekan pertama membahas latar belakang, kemudian tujuan atau rumusan atau apa. Jadi nanti terus berkesinambungan. Dan saya mengharapkan juga sahabat saya, terutama tim pengurus yang ada di sini, kita saling membantu pada teman-teman kita yang benar-benar semangat. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu pada mereka. Kalau beliau dari mentoring juga berilah. Ya, kita bersama-sama di belakang peserta pelajaran PPK ini untuk bukan memimpin ya, jadi mengiringi sampai PPK itu jadi Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi satu karya monumental panjenengan yang namanya hasil penelitian itu membanggakan, apalagi kalau sudah ditaruh di buku itu sebagai satu yang membanggakan bagi kita. Nah, ini skenario pertama, kemudian ini nanti bisa panjenengan diskusikan pula. Dalam pemikiran saya kan kita rencana ketemu offline 2 kali. Itu masih nah, dalam pemikiran saya kenapa harus offline 2 kali? Yang pertama, ketika kita selesai membuat nah di pertemuan offline itu kita memanfaatkan sebagus-bagusnya kesempatan bertemu dengan mentor atau bertemu dengan teman-teman yang lain untuk mengkomunikasikan hasil kerja panjenengan. Maka ini sudah sesuai dengan aturan dalam pembuatan ketika atau belum, bagaimana sisi bahasanya apa. Yang pernah berkomunikasi dengan saya itu kelemahan dari teman-teman yang pemula itu adalah pada bab 1 mereka itu ngeblank atau bagaimana setiap membuat rumusan masalah ini mereka kurang mengenal atau kadang bingung. Nah ini yang perlu kadang nanti kita bagian komunikasikan kepada pengurus atau nanti pada suatu saat bisa dilakukan penjelasan melalui kegiatan offline itu. Nah selain itu kemudian pada bab 3
Nah, di bab 3 itu kesulitannya setelah kita menentukan teknik pengumpulan data, analisis data, ini teman-teman ini juga kadang bingung cara membuat instrumennya, termasuk sendiri saya juga dulu seperti itu. Nah, dalam kesempatan itu nanti kita juga akan sharing cuma seperti ini bagaimana. Kalau mentornya oke, ada juga tidak ada masalah. Nah, ketika bab 1, 2, 3 ini kita sudah oke, siap, tinggal melangkah, instrumen sudah tersedia atau apa, maka panjenengan nanti akan enak di dalam melangkah. Nah, kemudian pada bab 4 itu di dalam pengumpulan data, bukan teknik ya, bab pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini kadang juga membutuhkan satu pemikiran ekstra. Ini. Ya, yang pengalaman saya ini lumayan, mungkin teman-teman yang tidak berat. Nah, di dalam pembahasan ini kan otomatis juga disesuaikan dengan metodologinya. Ini di bab 3 itu harus urut secara sistematis, kita konsisten. Maka nanti di situ akan enak. Nah, kemudian setelah bab 4 selesai, kemudian bab 5. Nah, di bab 5 itu nanti dalam settingan saya nanti bisa panjenengan komunikasikan atau didiskusikan. Nah, ketika panjenengan selesai menyusun bab 5, kita ketemu offline, kemudian cross check. Nah, sekali miras pantas ketemu. Nah, Pak Budi tadi kalau bilang di sekolah bisa tidak masalah, kan juga akan lebih kuat lagi kalau diseminarkan bersama teman-teman yang lain. Kalau di tempat kami diseminarkan dengan banyak teman-teman di sekolah lain itu katanya malah kredibel, itu tim penilaian dulu ya untuk kalau terjadi beda persepsi mungkin tidak jadi masalah. Jadi maksud saya ketemu offline 2 kali itu. Yang pertama itu setelah kita merumuskan bab 1, 2, 3, kemudian kita ketemu gitu, untuk proses apakah sudah benar atau belum. Nah, kemudian nanti saling bantu juga di sana. Kalau sudah oke, panjenengan tinggal melangkah untuk melaksanakan terjun ke lapangan penelitian. Nah, setelah bab 4, bab 5 selesai dibuat, sampai pada tahap kesimpulan katakan lagi. Nah, kita ketemu lagi. Nah, disinilah nanti rencana saya akan mendatangkan Pak Parti atau Pak Derajat, jadi untuk memberikan penjelasan mengenai perjalanan sekalian. Itu planning yang harus direncanakan Bapak Ibu. Untuk hal ini bisa diskusikan. Ini tambahan saya dari saya Pak Budi. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, saya kembalikan ke panjenengan. Nggih. Jadi nanti untuk tim mentor kita diskusikan dulu Pak. Jadi saya inginnya itu bahwa memang sebetulnya bab 1, 2, 3 itu satu paket. Karena itu adalah proposal. Nggih. Ini proposal, jadi nanti kita buat 1, 2, 3 itu jadi, kemudian baru kita melakukan action. Yang terpenting di actionnya itu yang perlu kita bimbing kalau bab 1, 2, 3-nya sambil jalan, karena nanti kita sesuaikan juga dengan hasilnya. Jadi kalau seandainya ada pertemuan nanti lebih baik. Jadi 1, 2, 3 jadi, kemudian apapun bentuknya, sesederhana apapun sambil jalan, yang penting sudah kelihatan terontong-terontongnya. Kemudian mau pertemuan atau tetap Zoom meeting dalam grupnya, atau kita tukar-tukaran file untuk dikoreksi dan sebagainya, itu tekniknya bagaimana nanti kita diskusikan. Setelah itu melangkah ke lapangan. Kalau di lapangan itu banyak diskusi, harus banyak diskusi sampai terakhir. Itu 4 dan 5 itu satu set juga. 4 dan 5 itu satu set. Jadi pengerjaannya bareng. 1, 2, 3 itu bareng, 4, 5 bareng. Jadi tidak pisah-pisah begitu. Walaupun nanti bentuknya sederhana. Mulai dari sederhana dulu dengan bahasa kita, kemudian kita kompilasi dari tulisan orang yang kita modif, kita yang penting
jangan sampai terkena similarity gitu. Kita langkah bareng Pak nanti. Mungkin itu ya, sudah jam 9 Pak. Mungkin ada yang tambahan dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada gagasan-gagasan yang kita menjadi pijakan kita untuk melangkah gitu. Karena gini, Bapak Ibu kalau unek-unek silakan. Mumpung ini pertemuan perdana. Jadi ya, Bapak Rifangi mungkin mau coba Bapak. Bisa per bab atau per gitu kita jenengan punya gadah atau punya file yang bisa diisi untuk teman-teman nanti kemudian dikembangkan sendiri gimana? Oke, boleh. Jadi nanti per mentor saja nih. Nanti kalau satu pintu dengan saya, nanti saya kesulitan. Jadi kalau nanti per mentor maunya apa? Maunya dari Bapak Ibu apa? Saya ingin mempraktekkan ini sekaligus mempraktekkan itu. Jadi tujuannya untuk sekali lagi untuk perbaikan pembelajaran. Jadi saya ingin mempraktekkan metode ini atau kuisis ini dengan serius, dengan dilengkapi penelitian gitu. Jadi saya ingin kuisis ini Pak, kita cari bersama-sama penelitian terdahulu yang sesuai untuk ini. Nanti mentornya membantu mencarikan atau Bapak mencari sendiri. Terus yang itu yang bisa jadi diadopsi, yang bisa kita amati, tiru dan modifikasi gitu. ATM gitu. Prinsipnya itu jangan berpikir terlalu sulit, tetapi yang jelas kita punya musuh yang namanya similarity, itu yang harus kita jaga biar terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Eli coba dibacakan ulang teman-teman ini kelompoknya ya, sekedar mengingatkan saja kalau ada kayaknya masih Bu Eli. Bu Eli dengar suara saya? Atau barangkali Pak Budi ingat bisa dibacakan ulang? Nanti aja Pak di grup Pak. Saya juga nggak nemu. Di grup sudah ada Pak. Sudah ada nggih. Nggih, sampun. Di grup PTK. Saya nanti semua nanti sengaja menghubungi mentornya. Seperti Pak Budi Hartono yang dari Bekasi itu minta jadwal kepada saya. Jadi nanti jadwalnya yang menentukan panjangnya. Nanti untuk di tempat ini katakanlah untuk plenonya atau bagaimana mungkin ini longgarnya apa, karena mentor kita itu juga orang suku semua, mungkin harus menyesuaikan dulu. Ini Pak Budi lanjut kalau mau diakhiri monggo. Ya Pak, yang jelas nanti untuk segera dibentuk grup-grup kecil Pak. Itu nanti kita itu lebih kecil atau apa? Jadi lebih santai nanti pembicaranya lebih enak. Iya enak. Kalau sudah 5 atau berapa tuh? 5 nggih. 5 atau 4 tuh. Yeah. Jadi enak, lebih enak. Lebih mudah untuk membantu. 20 ini sukses ya, nanti kita buka lagi. Ya. Di gelombang kedua. Kita tetap mengedepankan mutu berbagi tanpa pretensi. Gitu. Baik, ya, nggih. Sama nih Pak, kalau sudah kita tutup nih Pak. Teman-teman masih ada yang mau dibicarakan? Untuk pertemuan berikutnya malam Jumat, jadi gimana? Jam 8 yang diinfokan oleh Bapak Sarwan di grup PTK. Mungkin Pak Budi nanti besok bisa komunikasi dengan narasumber. Malam Jumat itu bisa narasumber bisa gabung, itu syukur alhamdulillah. Jadi intinya sama, karena masing-masing pembuat PTK kadang memiliki sejarah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi di situ kita sharing. Siapa tahu dari sharing masing-masing narasumber itu kita akan menemukan judul yang makanya jadi teman-teman langsung tetapi masing atau siapa yang di sini pernah membuat PTK itu bisa sharing biar teman-teman di sini memiliki gambaran. Jadi tanpa kita memberikan ilmu yang tidak
beliau dapat tentang pembuatan PPK. Jadi Mbak, pertemuan yang akan datang pada pekan yang akan datang, saya harapkan sebelum panjang ketemu dengan mentor, panjang paling tidak sudah membuat karya dulu. Yang pertama, latar belakang pendahuluan latar belakang masalah itu ada dulu. Nah, itu komunikasikan dengan mentor. Kalau sudah oke, nanti pada pertemuan berikutnya, malam Rabunya, sudah membawa rumusan masalah dan tujuan. Jadi setiap pertemuan itu step by step. Monggo dilanjutkan. Gimana Bu Eli? Enggak Pak, enggak ada masalah. Oke, kita tutup aja nih. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita diskusikan lagi di tim pembimbing. Ngeten nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu member APEPSI atas perhatiannya. Itu yang saya sampaikan tadi, prinsipnya adalah yang jelas kita harus mencoba, kita harus melangkah, kita harus selesaikan. Itu kita bareng-bareng, nanti insya Allah lebih powernya lebih dapat daripada kita kerja sendiri. Itu harapannya gitu. Terima kasih untuk malam hari ini, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesi santai, monggo kalau ada yang pertemuannya hari ini berbagi dipersilahkan, kalau mau live ya diizinkan, monggo. Bu Eli, Ya, kira-kira Bu Dimyati untuk tatap muka? tatap muka di mana ya? Saya di Kerawang ini. Ya itu sekitar Jogja, Solo, Semarang. Bu Eli, saya berarti masuk kelompok 1 ya, betul. Sama Pak Dudi orang Indramayu. Bisa ya dekat. Iya.